Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini oleh anugerah Tuhan saya ada bersama-sama dengan Bapak Pendeta Luther Diamanis bersama istri dan anak-anak. Ya, salah satu anaknya ada di kota Manado karena menyelesaikan kuliahnya di sana, ya, Kakak Efraim. Ya, dari rumah ini kami juga menyapa semua Bapak Ibu yang ada di seluruh kota Nabire, yang ada di seluruh Papua, Papua Barat, dan seluruh Indonesia. Tuhan Yesus memberkati kita semua, orang-orang percaya, keluarga di dalam Tuhan. Dan lebih khususnya untuk anak Efraim yang ada di kota Manado, ya, sedang misalkan menyelesaikan kuliahnya di sana. Efraim, Bapak dan keluarga dari kota Nabire, menyapa Efraim. Tuhan tidak pernah tinggalkan Efraim. Efraim ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus di Manado. Amen. Tuhan Yesus yang sama juga ada bersama kami di kota Nabire. Amen. Dan Tuhan Yesus yang sama itu ada buat semua orang percaya di mana saja kita ada. Amen. Jadi kakak percaya, kakak Efraim percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kakak. Amen. Ya, Tuhan menyertai kakak Efraim. Tuhan tolong sampai nanti selesai kuliahnya dan percaya Tuhan memberkati kakak Efraim. Kakak Efraim Amen. jadi anak Tuhan Yesus, pemimpin yang punya hati Yesus, yang takut akan Tuhan, yang cinta Tuhan. Amen. Ya. Pagi hari ini kita akan sharing firman Tuhan. Ya, firman Tuhan yang saya bawakan adalah 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-9. 1 Korintus pasal 1 ya, ayat 9. Saya minta Ike baca. Ya, Ike baca. Pasal 1 ayat yang 1 ke-9. Korintus pasal 1 ayat yang ke-9. 1 Korintus pasal 1 ayat 9. Ya, Ike baca. 1 Korintus 1 pasal 1 ayat yang ke-9. Ya. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Oke. Saudara, saya percaya bahwa Paul Luther dan keluarga ini dipanggil Tuhan. Tuhan yang memanggil keluarga ini. Tuhan yang mempertemukan Paul Luther bersama dengan istrinya, ya, Ibu Sri Diamanis, dan Tuhan mempertemukan kami dalam pelayanan. Ya, makanya saya ingat bagaimana tempat ini adalah rumah ini tempat di mana waktu itu asrama, ya, asrama kami dari yayasan waktu itu anak-anak yang Nusantara angkatan pertama. Ya. Itu kami di sini, tinggal di sini, ya. Kami melayani mereka di sini. Dan saya melihat bagaimana Paul Luther dan ibu mereka juga ikut dalam pelayanan ini dan mereka setia sekali. Terus sampai sekarang mereka tetap setia. Mereka setia dalam melayani Tuhan. Mereka setia dengan apa? Dalam bersekutu dengan Tuhan. Ya. Bersekutu dengan Tuhan. Nah, kesetiaan ini yang membuat Tuhan memberkati keluarga. Kesetiaan dari Paul Luther, walaupun tantangan silih berganti, tapi mereka tetap setia untuk melayani Tuhan, maka keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Jadi Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kesetiaan dari Tuhan. Saudara, hari ini kita masih bernafas. Makanya kita tidak bisa berkata bahwa aduh, ini tantangan, ini masalah, sekarang situasi ekonomi kayak begini, jadi tidak. Saudara tetap setia terus. Mau tantangan boleh datang, mau persoalan boleh datang. Tapi saya mau kasih tahu, ya, ketika engkau tetap datang cari Tuhan, Tuhan menilai kita semua. Tuhan menilai. Nah, kita baca dulu dalam Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai 3. Yesaya pasal 60. Kitab Nabi Yesaya pasal 60. Ya. Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai yang ketiga. Kita baca. Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai 3. Bangkitlah menjadi teranglah,
sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Puji Tuhan. Yesaya 60 ayat 1 sampai 3. Kata bangkitlah. Kata bangkitlah kalau terjemahan lamanya, ya, kata bangkitlah kalau terjemahan lamanya itu bunyinya begini. Terjemahan lamanya Yesaya 60 ayat 1 terjemahan lamanya begini. Bangunlah. Bangunlah engkau. Bangunlah engkau. Nyatakanlah cahayamu karena terangmu ada datang dan kemuliaan Tuhan terbit atas kamu. Karena sesungguhnya kabut, kalam kabut menuruti segala bangsa. Sekarang ini sedang terjadi. Ya, sedang terjadi. Tapi percayalah bahwa Tuhan tidak terganggu dengan situasi yang terjadi sekarang di dunia ini. Amen. Janjinya ya dan amin buat kita. Amen. Janjinya ya dan amin. Sekarang saya mau kasih tahu, bangunlah. Bangunlah itu adalah sekarang kau katakan kepada dirimu sendiri bahwa saya mau tetap setia. Amen. Bilang sama dirimu sendiri, saya mau tetap setia. Walaupun kelam kabut sekarang sedang menaungi bumi, sekarang corona sedang melanda dunia ini. Katakan kepada dirimu, bangkitlah hai dirimu sendiri. Katakan kepada dirimu, saya mau bangkit terus untuk melayani Tuhan. Amen. Ya. Dan ini yang membuat Tuhan melihat kita. Nah, ini bagian dari apa? Kesetiaan untuk bersekutu dengan Yesus. Amen. Kita tidak takut dengan dunia ini. Dan saya mau kasih tahu, ini yang akan membuat terang Tuhan. Tuhan akan berikan kuasanya pada saudara. Amen. Tuhan berikan kuasanya pada semua orang yang berkata, Tuhan, saya tetap mau bangkit. Saya tetap mau melayani Tuhan. Apapun yang terjadi. Dan ini yang buat Tuhan apa? Terang datang. Amen. Kemuliaan Tuhan turun atasmu. Amen. Kuasanya turun atas engkau. Amen. Tuhan pakai dahsyat. Maka Yoel pasal kitab Nabi Yoel pasal yang kedua ayat 28 berkata bahwa Tuhan akan curahkan rohnya. Amen. Nah, pastikan dalam nama Yesus kuasa yang Tuhan berikan, rohnya atau terang yang Tuhan berikan kepada kita, bagaimana itu turun atas saudara dan saya. Karena apa? Kita mau setia untuk bersekutu dengan Tuhan Yesus dan setia terus melayani Tuhan di saat badai sekarang sedang melanda dunia ini. Tantangan sedang kelam kabut sedang menutupi bumi. Corona sedang melanda dunia. Apakah kita mau berkata, bangunlah hai diriku, bangkitlah, biar jadi berkat buat orang. Nah, ini yang dikatakan dengan apa? Kesetiaan. Amen. Katakan kepada dirimu sendiri. Jangan kita ikut-ikutan saudara. Wah, sebelah orang sudah takut, sini takut, teman takut, kita juga ikut-ikutan jadi takut. Jangan. Nah, saya ulang lagi saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Barisan pertama yang ditolak di surga adalah orang yang penakut. Takut apa? Takut mati. Mati dan hidup itu apa kata Tuhan saudara? Jangan takut. Makanya hari ini kau katakan kepada dirimu sendiri, bangkitlah. Imun yang paling membuat engkau safe, tubuhmu aman adalah katakan kepada dirimu sendiri, jangan takut, bangkitlah, bangunlah. Amen. Bicara firman, Amen. sampaikan firman. Amen. Nah, maka itu akan membuat engkau kuat. Itu kekuatan yang tidak bisa dilawan. Amen. Kekuatan manapun tidak akan menembus pada diri. Yang membuat orang kadang-kadang drop, sakitnya mulai muncul, dan orang sudah tidak ada gaya hidup karena dia takut ya. Itu membuat keputusan untuk dia takut sendiri, dirinya sendiri, akhirnya jadi hancur. Sakit datang, penyakit bisa masuk. Hari ini dalam nama Yesus katakan kepada dirimu bahwa bangunlah, bangkitlah, menjadi teranglah. Artinya kita bangkit itu artinya sekarang keputusan kita untuk berkata bahwa saya tetap mau melayani Tuhan. Saya mau tetap bicara firman. Saya mau tetap sampaikan firman Tuhan ya, kepada semua orang.
Saudara, ini yang membuat Tuhan berkati kita. Amin. Ini ujian besar. Ini ujian besar. Ya. Siapa yang lulus dan siapa yang tidak lulus. Ini ujian besar buat semua gereja Tuhan di seluruh dunia. Amin. Lulus atau tidak. Karena ada bagian yang nanti luar biasa, saudara. Wahyu 22 ayat yang kedua. Ada daun yang dikasih untuk dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Nah, siapa yang nanti dapat itu, saudara? Saya percaya orang yang tidak setia tidak mungkin Tuhan kasih. Amin. Pasti yang setia yang dikasih. Murid-murid mau dahsyat ya. Waktu pertama mereka ikut Yesus karena badai dulu. Tantangan Yesus waktu bawa mereka, tapi mereka setia. Baru mereka dahsyat. Petrus dahsyat, dikasih kuasa yang begitu dahsyat. Ya, berdoa buat orang mati bangkit, berjalan saja bayangannya kena orang sakit jadi sembuh-sembuh. Amin. Sebelum kuasa itu datang, kuasa itu dahsyat dalam Petrus. Ya, setia dulu. Amin. Tantangan boleh ada, persoalan boleh ada, tapi saya mempercaya Yesus lebih besar dari masalahmu. Amin. Yesus lebih hebat dari persoalan dan tantangan yang terjadi dalam hidupmu. Sekarang katakan kepada dirimu, bangunlah, ya, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terang Tuhan datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Dan ini terjadi buat keluarga di sini. Bahkan terjadi buat semua saudara, bapak ibu yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan. Di mana saja saudara ada. Bahkan khususnya untuk semua keluarga jemaat kerja Tuhan yang ada di kota Nabire. Bangkitlah, ini teranglah, sebab terang datang. Hari ini saudara jangan lihat kekelaman menutupi bumi. Sekarang situasi begini, jadi akhirnya itu membuat kita tidak fokus sama Tuhan, tidak bersekutu dengan Tuhan. Jangan, saudara. Ya, bersekutu dengan Tuhan. Ya, bangkit, pagi-pagi bangunlah. Jadi bangun pagi-pagi memang agak sedikit berharga juga. Tidak enak memang jam-jam aduh ini. Tapi harus bilang begini, bangunlah mata yang masih tertutup bilang begini, bertobatlah engkau mata sebab kerajaan surga sudah dekat. Bangunlah. Puji Tuhan, hari ini Bapak Luther dan keluarga adalah anak-anak Tuhan yang setia. Mereka setia bersekutu dengan Tuhan Yesus Kristus dan terus melayani Tuhan. Beliau sering melayani ke suku apa itu Pak Luther? Membramo yang di mana sih? Kalisriwo. Di Kalisriwo sana. Beliau pelayanan sampai ke sana ya. Kadang juga nyebrang kali ya, motornya itu sampai ya, motornya berapa kali dibaptis itu. Ya, begitu Anda lihat itu ya luar biasa. Ya, pelayanan ke di Manokwari sampai ke Momiwarin sana. Ya, terus sekarang kembali ke Nabire lagi setia terus. Makanya sekarang itu terbit dan nyata atas Paulus. Amin. Dan itu sering dan Tuhan bela mereka. Tuhan ada di pihak mereka. Tuhan ada di pihak saudara dan saya, bapak ibu yang tetap setia melayani Tuhan, tetap setia bersekutu dengan apa? Dengan Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, doa saya pagi hari ini adalah kemuliaan Tuhan, terang Tuhan, ada rahasia-rahasia yang Tuhan simpan di akhir zaman ini. Tuhan berikan kepada kita. Meterai-meterai yang tertutup di akhir zaman ini Tuhan nyatakan kepada bapak ibu dan saya yang setia. Yang setia. Saudara, salah satu murid Yesus yang namanya Yohanes, ya, yang dikatakan biasa sandal dekat dari Yesus. Untuk membuka rahasia wahyu itu bukan di tempat yang enak-enak, tidak. Dia ada di Pulau Patmos, ya, pulau yang bernama Patmos itu di daerah Turki, ya, Roma bagian barat, ya, ibu kota Roma bagian barat Turki. Ada di Pulau Patmos dan pulau itu penuh dengan ular bisa. Nah, Rasul Yohanes murid Yesus itu diasingkan ke sana karena tidak taat kepada pemerintahan Romawi waktu itu, maka dilemparlah ke sana. Nah, di dalam masa-masa seperti itu dia tetap bersekutu dengan Tuhan, maka Tuhan buka rahasia wahyu buat dia. Situasi sekarang seperti ini saya mau kasih tahu, ayo tetap bersekutu dengan Tuhan, tetap melayani Tuhan, tetap bicara firman, jangan ikut-ikutan, jangan takut ikut-ikutan. Rekanlah dengar teman bilang begini, bilang beginilah, iya ya.
Jadi persekutuan dengan Yesus sudah bubar. Jangan. Tetap semangat terus. Ya, baru nanti Tuhan nyatakan kemuliaannya, nyatakan rahasia-rahasia di akhir zaman ini buat kita. Meterai-meterai yang disimpan. Ya. Daniel mau buka meterai, Tuhan dan tidak kamu tinggal. Tidur tenang. Ya, itu artinya itu Tuhan berikan buat kita. Kita yang dapat bagiannya. Tapi dalam tanda kutip siapa yang setia dulu bersekutu dengan Yesus di tantangan di akhir zaman ini. Ini ujian dalam nama Yesus. Katakan kepada dirimu, biarlah rohku menyala-nyala dan tetap setialah yang itu. Amin. Nanti datang saudara. Ada kuasa yang dahsyat, yang super dahsyat, yang Tuhan akan berikan kepada kita di akhir zaman ini untuk kita nyatakan kepada dunia. Tidak ada nama lain di bawah langit ini manusia selamat. Hanya nama Yesus. Amin. Amin. Dan percayalah bahwa Tuhan akan berikan kuasanya pada kita. Kemuliaannya akan bangkit, Tuhan akan berikan kepada kita. Amin. Rahasia-rahasia wahyu yang tersimpan, Tuhan akan nyatakan kepada kita. Amin. Bahkan hari ini yang sakit mungkin di rumah sakit atau di rumah, katakan kepada dirimu dalam nama Yesus, ya, saya sembuh. Katakan sama dirimu sendiri. Karena Yesus membuat mujizat. Itu Tuhan melihat iman kita. Iman kita itu kita sendiri yang katakan. Hari ini engkau katakan saya tidak sembuh. Mungkin dalam mulut engkau katakan saya sembuh, tapi hati berkata, aduh tidak bisa. Aduh ini sakit sudah lama. Aduh ini sakit pak. Tidak. Katakan kepada dirimu sendiri bahwa dalam nama Yesus saya sembuh. Nah, maka hari ini kemuliaan Tuhan, kuasa kesembuhan itu Tuhan berikan padamu. Amin. Pada saat pagi hari ini. Katakan dalam nama Yesus. Tidak ada penyakit yang kuat. Darah Yesus lebih kuat. Amin. Firman Tuhan lebih kuat. Dalam nama Tuhan pagi hari ini percayalah. Orang yang sakit. Mau sakit apa? Katakan dengan iman. Dalam nama Yesus. Saya sembuh. Atau ada pergumulan apapun. Katakan dalam nama Yesus. Saya yakin dengan iman hari ini. Tuhan Yesus menolong saya. Menolong keluarga kami. Menolong permasalahan kami hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan menolong kami. Amin. Karena Mazmur 121, pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Jadi hari ini tetap bangkitlah, bangunlah, dan tetap bersekutu dengan Tuhan Yesus. Amin. Dan percayalah kemuliaan Tuhan itu akan nyata atasmu. Dan segala bangsa akan datang berdundun kepada terang Tuhan yang terbit atasmu. Orang akan berkata, wih, luar biasa ya, keluarga Pak Luther, dahsyat sekali. Tuhan berkati mereka, Tuhan pakai luar biasa. Ya. Kenapa? Karena mereka tetap setia bersekutu dengan Tuhan Yesus Kristus. Ya. Tetap setia melayani Tuhan. Ya. Jangan fokus sama situasi dunia sekarang. Nanti kita tidak maju-maju. Maksudnya kita tidak akan bangkit-bangkit. Ya. Pada hari ini kita mau fokus bersekutu dengan Yesus Kristus. Maka percaya kemuliaan Tuhan akan nyatakan buat kita. Puji Tuhan, itu firman yang saya bisa sampaikan buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan kita mau berdoa pagi hari ini. Dan kita perlu berdoa lagi untuk kita semua hari ini. Bahkan buat kota kita Nabire, buat bangsa kita Indonesia yang kita cintai. Gereja Tuhan yang ada di bangsa ini, yang ada di seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Tuhan memberkati kita semua. Mari silakan Pak. Terima kasih untuk firman-Mu yang dahsyat, yang luar biasa, memberkati kami semua, baik kami keluarga maupun semua yang mendengar, bahkan menonton firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Terima kasih. Pagi ini kami kembalikan segala pujian syukur kami kepadamu sebagai Raja kami, sebagai Tuhan kami yang layak kami sembah, yang layak kami agungkan. Kalau firman-Mu hari ini datang kepada kami supaya kami bangkit menjadi terang, maka Bapakku, semua kami yang mendengarkan, bangkitkan semangat kami supaya dalam situasi apapun kami tetap akan menjadi berkat. Saja berada Tuhan di seluruh Indonesia ini, baik para hamba Tuhan yang melayani, bahkan semua jemaat Tuhan yang mungkin mulai mengalami suam-suam kuku, maka hari ini kami percaya ada semangat yang baru, ada sukacita yang baru, ada kebangkitan yang baru, dan tujuannya Tuhan dipermuliakan. Semangat yang baru, pemulihan terjadi, sehingga mereka tetap menyatakan bahwa Tuhan dahsyat, Tuhan berkuasa, Tuhan besar, amin, dan tidak amin. Pernah terkalahkan oleh apapun. Amin, amin. Karena Yesus Kristus Tuhan kami
adalah Bapa untuk semuanya. Nama di atas segala nama dan Tuhan di atas segala Tuhan. Amin. Terima kasih Bapakku dalam nama Yesus. Kami juga berdoa secara khusus buat tanah kami, buat kota kami Nabire. Hari ini Bapakku dalam nama Yesus. Malaikat Tuhan menguasai kota ini. Malaikat Tuhan berjaga-jaga di timur, di barat, bagian utara, bagian selatan atas kota ini. Sehingga siapapun yang datang ke kota ini, maka ketika dia datang dia akan merasakan atmosfer yang berbeda. Karena ada kuasa Tuhan di kota ini, ada kemuliaan Tuhan di kota ini, ada firman yang dahsyat ada di kota ini. Terima kasih Bapakku. Tidak ada lagi penyakit aneh-aneh Dalam nama Yesus. dalam nama Amin. Yesus. Tolak. Dalam nama Yesus. Tolak dalam nama Yesus. Bapakku, kami memberkati kota Nabire dengan berkat-berkat yang Tuhan curahkan atas kota ini. Bapakku, kalau Engkau telah memilih pemimpin yang baru atas kota ini, Bapakku, biar hikmat Tuhan, kebijaksanaan, Bapakku dalam nama Yesus. Terima kasih.